Shalom semuanya. Selamat sore. Mari dengan cepat saya akan bagikan firman Tuhan sore hari ini. Buka dalam Efesus 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, saya memberikan judul pesan Tuhan sore hari ini adalah hidup penuh roh. Bagaimana hidup penuh roh Bapak Ibu Saudara? Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Efesus. Penuh roh ini diseumpamakan saudara seperti orang yang mabuk oleh anggur. Kenapa Rasul Paulus memberikan perumpamaan? Penuh roh itu sama dengan mabuk oleh anggur. Apa hubungannya? Nah, Bapak Ibu Saudara, saya jelaskan. Orang yang mabuk oleh anggur atau minuman keras ya, maka dikuasai oleh anggur itu, minuman keras itu, yang menghasilkan hawa nafsu. Bapak Ibu Saudara, jadi mabuk oleh anggur itu karena anggur atau minuman keras itu yang menguasai darah kita, menguasai seluruh tubuh kita, sehingga kita mabuk. Mabuk itu artinya saudara dikendalikan oleh zat, yaitu anggur atau minuman keras. Dan zat yang keluar itu menimbulkan hawa nafsu. Hawa nafsu yang keluar dari zat itu. Makanya Bapak Ibu Saudara, orang mabuk itu sepertinya dia setengah sadar. Karena dia dikuasai oleh alkohol. Sehingga membuat dirinya tidak terkontrol. Jadi ada zat lain yang bekerja dalam dirinya. Sehingga menghasilkan sesuatu yang keluar itu dari zat itu. Dan dikatakan mabuk. Dan menimbulkan hawa nafsu. Bisa marah dan lain-lain Bapak Ibu Saudara. Nah, hubungannya dengan penuh roh. Roh ini seumpama anggur Saudara. Orang yang penuh roh, orang ini dikuasai oleh roh itu. Nah, ketika saudara dikuasai oleh roh itu, maka segala sesuatu yang ada di Roh Kudus, R besar itu Roh Kudus, itu akan keluar dari saudara. Jadi bukan yang secara normali, seperti orang yang normal tidak mabuk, ya dia tidak dikuasai oleh zat alkohol atau anggur. Sehingga dia melakukan sesuatu yang normal. Tapi ketika alkohol menguasai seseorang, maka dia mengeluarkan sesuatu yang
tidak normal. Ya, tanda kutip ya, tidak normal. Karena normal itu dia tidak dikuasai oleh anggur itu, tapi ketika dia tidak normal itu karena dikuasai oleh anggur, dikontrol oleh anggur. Demikian juga ketika saudara tidak dikuasai oleh roh, Anda normal sebagai manusia jasmania. Sebagai manusia yang berpikiran normal, artinya berpikiran hal-hal yang wajar, hal-hal yang umum. Tetapi ketika Roh Kudus menguasai saudara, maka saudara menjadi tidak normal atau abnormal. Karena saudara tidak dikuasai oleh diri saudara, tapi saudara dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau saya katakan diri kita, itu pikiran kita. Ya, akal budi kita. Tetapi kita dikuasai oleh pikiran Roh Kudus dan akal budi Roh Kudus. Sehingga menghasilkan Bapak Ibu Saudara, itu kidung pujian, itu lagu rohani, menghasilkan dikatakan mazmur, bernyanyi dan bersorak, ini semua ada dalam ibadah, ada dalam persekutuan, dan menghasilkan ucapan syukur dan merendahkan diri seorang akan yang lain. Nah, untuk lebih jelasnya supaya Bapak Ibu Saudara mengerti, dalam kekristenan ada yang namanya kepenuhan roh. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 14, Bapak Ibu Saudara, ayat 13, firman Tuhan berkata, karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ayat 14-nya, ayat 14, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak berdoa. Bapak Ibu Saudara, jadi ada doa dengan roh dan ada doa dengan akal budi. Selanjutnya Rasul Paulus menjelaskan, jadi apakah yang harus ku berbuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dengan dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budi. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini Rasul Paulus sedang menjelaskan ada dua hal yang bisa dilakukan oleh orang percaya, yaitu secara roh dan akal budi. Maka itu Bapak Ibu Saudara bisa berdoa dengan roh, berdoa dengan akal budi. Jika berdoa dengan akal budi, ya sebagaimana saudara kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, itu berdoa dengan akal budi. Tetapi berdoa dengan roh, saudara berbahasa roh, hurimasyakitakaramasu. Berdoa dengan roh itu bukan berdoa dalam hati, bukan. Bapak Ibu Saudara, berdoa dalam roh bukan berdoa dalam hati. Tapi berdoa dengan roh, itu Roh Kudus memberikan karunia, yaitu bahasa roh. Saudara berdoa dengan roh, huripasakanamayarapasih. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara mulai ngerti. Banyak orang Kristen tidak ngerti berdoa dengan roh itu dipikir berdoa dalam hati. Maka itu Rasul Paulus berkata di ayat 16, sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimana orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu. Jadi Bapak Ibu mengerti, jika kita mengucap syukur dengan bahasa roh, contoh seperti tadi, kita tadi itu bahasa roh, itu roh kita yang berdoa, roh kita yang bersyafaat, roh kita yang memuji menyembah, roh kita yang mengucap syukur. Loh,
Jadi mengucap syukur dengan roh bisa Pak? Bisa. Tetapi kalau saudara mengucap syukur dengan roh, maka orang lain yang mungkin ada dalam persekutuan bersama, orang lain tidak mengerti. Sehingga mereka tidak berkata amin. Tapi ini saya berkata saudara, kita sedang di kamar nih sendiri. Saudara sedang ada di mobil sendiri. Saudara ada di kantor sendiri. Ya, tidak melibatkan orang lain, saudara menyembah sendiri. Maka saudara mengucap syukurlah dengan roh. Tapi Bapak Ibu Saudara bisa mengucap syukur dengan akal budi. Caranya bagaimana? Ya saudara bersyukur, Bapak aku bersyukur. Makanya kalau sifatnya pribadi Bapak Ibu Saudara, menyembah dengan roh tidak perlu ada yang menafsirkan. Kalau sifatnya umum, menyembah dalam roh ya harus menafsirkan. Contoh, kalau saya ada di WOTS, ya saya sedang menyanyi tentang Tuhan. Saya tidak bisa menyanyi dalam bahasa roh karena tujuannya supaya orang lain mengerti. Jadi saya menyanyi dengan akal budi. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa mengerti ya, menyanyi dengan akal budi dan menyanyi dengan roh. Dua-dua bisa dilakukan. Nah, hidup penuh roh itu Tuhan ingin supaya saudara dipenuhi roh saudara dengan yang roh. Memang Bapak Ibu Saudara ada orang-orang yang dipenuhi roh juga. Karena kepenuhan roh itu bukan sekedar bahasa roh, bukan saudara. Tapi bahasa roh itu melatih roh kita untuk senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus. Namun ada orang yang tidak bahasa roh, tetapi dia dapat dipenuhi roh kudus ketika dia hidup dalam tuntunan roh. Mungkin saudara bertanya, apa bedanya Pak? Berarti kalau gitu saya lebih baik bahasa akal budi saja. Berbeda saudara, berbeda. Orang yang dapat bahasa roh, rohnya terlatih. Saudara, manusia itu terdiri dari roh, jiwa dan tubuh. Orang-orang yang melatih pikirannya hanya dengan akal budi, maka rohnya tidak terlatih. Berbeda saudara. Roh kita ini bersama dengan Roh Kudus dan dia berikan karunia. Sama seperti Bapak Ibu Saudara kalau berbicara tentang hal di dunia. Orang-orang yang hanya memakai kepandaian pengetahuan, saudara, mereka hanya pinter matematika, pinter manajemen, pinter teknik, pinter marketing, hanya pandai. Tapi beda mereka yang melatih batinnya. Mereka punya latihan batin. Mereka punya meditasi. Ini bicara dunia ya. Mereka punya kepekaan roh. Mereka melatih diri melihat dengan mata roh. Saudara, berbeda. Maka kalau orang dunia berkata kebatinan, itu tajam. Jadi orang yang memiliki kebatinan itu mereka memiliki dua, yaitu kecerdasan secara akal budi dan kecerdasan secara roh. Jadi pertanyaan bedanya apa Pak? Bedanya saudara yang dikaruniai bahasa roh, engkau memperoleh dua kepandaian. Jelas Bapak Ibu Saudara menjadi orang-orang yang di atas rata-rata. Nah kembali Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin saudara penuh roh. Jadi kalau berbicara penuh roh, saudara dipenuhi Roh Kudus, Rasul Paulus berkata, aku menyanyi dengan rohku. Aku berdoa dengan rohku. Jadi bagaimana menyanyi dengan roh? Bahasa roh. Bagaimana saudara berdoa dengan roh? Bahasa roh. Bagaimana saudara menyembah dengan roh? Bahasa roh. Maka itu kalau kita bersama-sama di gereja, kita menyanyi dengan akal budi dan kita menyembah dengan roh. Katakan amin. Seperti teman-teman para imam,
kita menyanyi dengan akal budi, kemudian waktu penyembahan kita menyembah dengan roh. Sifatnya pribadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, penuh roh itu melatih roh kita. Supaya roh kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebab manusia punya roh. Kalau roh saudara kuat, maka jiwa saudara akan mengikuti. Karena ada ilham roh, ada hikmat roh, ada hikmat akal budi. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika saudara belum dikaruniai bahasa roh, saudara minta. Dan kalau saudara minta, saudara pasti terima. Kalau saudara masih ragu, telepon saya. Saya akan layani Bapak Ibu Saudara, dan saya percaya saat itu engkau akan berbahasa roh. Asal saudara percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kepenuhan roh, hidup penuh roh itu, kiranya kita bisa menyembah dengan roh, memuji dengan roh, mengucap syukur dengan roh, berdoa dengan roh, yaitu melalui bahasa roh. Orang lain tidak mengerti, maka itu sifatnya pribadi. Nah, ini yang membuat kita senantiasa penuh roh, Bapak Ibu Saudara. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, jika kita minum anggur, anggur itu akan menguasai kita. Tapi kita bahasa roh, roh itu menguasai kita. Bapak Ibu Saudara, saudara yang dikaruniai bahasa roh, ketika saudara dalam keadaan susah, engkau bahasa roh. Maka engkau dikuasai oleh roh dan ada kekuatan mengalir. Ketika saudara punya niat marah sama seseorang, saudara bahasa roh. Ketika saudara bahasa roh, ada damai turun dan saudara tidak jadi marah. Itu pentingnya bahasa roh. Ketika saudara difitnah, sakit hati saudara, bagaimana kesembuhan batin bisa terjadi dengan cepat? Bahasa roh. Ketika saudara ketakutan, bimbang, cemas, bahasa roh. Maka Rasul Paulus berkata bahwa aku berbahasa roh lebih dari orang-orang yang lain. Dalam ayat 18, aku mengucap syukur kepada Allah. 1 Korintus 14 ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus dapat bertahan dalam pelayanannya karena dia izinkan rohnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan apa? Bahasa roh. Ada banyak gereja yang tidak percaya bahasa roh, tidak apa-apa saudara. Itu bukan sesuatu yang dipertentangkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikaruniai bahasa roh, saudara memiliki tingkat yang lebih dari rata-rata orang Kristen. Bukan untuk kesombongan saudara, tetapi saudara lebih mudah mendapatkan kekuatan. Jika saudara misalkan sakit hati, ya, karena setiap orang bisa sakit hati ketika saudara tiba-tiba difitnah, ketika saudara tiba-tiba direndahkan di depan banyak orang, saudara kan sakit nih, bahasa roh. Ketika saudara bahasa roh, sifatnya pribadi, roh itu sendiri yang berdoa, roh itu sendiri yang bersyukur, saudara langsung dipulihkan. Tidak ada orang berbuat jahat, itu bahasa roh. Ketika dia bahasa roh, saudara, dia berbuat jahat tidak mungkin. Tidak mungkin. Bukan berarti orang yang dikaruniai bahasa roh tidak bisa berbohong, merokok, minum, bukan. Bukan saudara. Ada orang waktu ibadah bahasa roh, tetapi kelakuannya duniawi. Kenapa? Karena dia tidak mengizinkan Roh Kudus memenuhi dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, karunia bahasa roh ini, ketika saudara terus menerus bahasa roh, bukan cuma ada di gereja, maka saudara akan dipenuhi dengan Roh Kudus itu. Penting sekali Bapak Ibu Saudara,
supaya Bapak Ibu Saudara dan saya terjaga penuh 10 tahun ke depan, kita terus terjaga oleh roh itu. Dan Bapak Ibu Saudara dikaruniai bahasa roh, sungguh bersyukur. Dan semua orang Kristen bisa bahasa roh. Semua orang Kristen berpotensi bahasa roh. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Asal saudara percaya dan saudara minta karunia itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang tidak percaya. Dan ada banyak orang yang tidak mengerti. Tidak apa-apa. Karena mereka mengedepankan pengetahuan rohani secara akal budi. Kalau penerimaan kepada Allah, penerimaan Allah kepada orang yang tidak bahasa roh dan bahasa roh sama, saudara. Bapa menerima, Tuhan Yesus mengasihi semuanya. Tetapi ketika kita hidup di dunia ini, kita butuh kepenuhan. Karena Stefanus kepenuhan roh, murid-murid kepenuhan roh, Tuhan Yesus pun kepenuhan roh. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Tuhan Yesus tidak berbahasa roh? Saudara, Tuhan Yesus pemilik Roh Kudus. Tuhan Yesus tidak berbahasa roh karena Tuhan Yesus belum dimuliakan. Tapi saudara, ada bahasa baru yang muncul. Ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit, baru Roh Kudus turun dan menyatakan karunia itu. Dimulai dari loteng Yerusalem, tanda seorang dipenuhi Roh Kudus, dia berbahasa roh. Tapi saudara, apa yang terjadi di loteng Yerusalem berbeda. Karena itu kepentingan untuk Injil, tapi karunia bahasa roh adalah kepentingan untuk pribadi. God bless you. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa, buat sore hari ini Engkau memberi pengertian bahwa ada berdoa dengan roh dan ada berdoa dengan akal budi, menyembah dalam roh dan menyembah dengan akal budi. Kami rindu dipenuhi oleh roh Bapa, dan kami mau melalui bahasa roh yang Kau beri itu membawa kami terus dipenuhi, dikuasai oleh roh, sehingga yang keluar dari hidup kami, buah yang keluar adalah hal-hal yang supranatural yang melampaui dari apa yang dapat kami pikirkan. Kami bersyukur ya Bapa untuk sore hari ini kami boleh mengerti tentang arti hidup penuh dengan roh. Hamba menyerahkan imam-imammu yang bertugas sepanjang malam sampai jam 12 malam, bahkan dini hari jam 1 pagi dengan kekuatan Allah. Dan sebentar kami jam 7 malam akan bersiapan doa malam, mujizat, miracle worship night. Kiranya ketika kami memuji, menyembah dalam akal budi dan roh, kuasa Allah bekerja. Kami bersyukur ya Bapa, saat ini Bapak Ibu Saudara buka kedua tangan-Mu, terimalah pengurapan minyak dan anggur bersetua dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atas-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. Sampai